hati yang percaya yen mula jodoh tu sing jelakar kija-kija diapin magadi ben pidam bisa buen lakar mewali diapin tongosne aja selatin ban segara pitu tresna. Om Swastiastu, kembali lagi di channel Santi Dharma Chandra. Halo Desasi dan Gianyar Bali. Nah, saat ini Santi ada di perbatasan Gianyar Bangli. Nah, ini untuk rekomendasi nih teman-teman. Kalau Santi, kalau biaya hidup di Bali tuh mahal atau murah sih, seperti itu kan. Jadi ini kiat-kiat untuk hidup di Bali. Tetap makan enak, tetap murah meriah. Kita sambil kulineran yang ada di Bali. Jadi untuk keseharian teman-teman mungkin karena sibuk ya, sibuk kerja, nggak bisa masak atau apa, kita bisa ada solusinya. Ayo kita kulineran dulu yuk. Nah, di sini ada warung Jinggo Bali. Ini tepatnya di depan Indomaret Sidan Gianyar. Nah, di sini ada babi gulingnya. Ada babi guling, babi pedas manis. Cuma goceng alias 5.000 aja. Terus di sini ada selapindang. Selapindang itu nasi putih tapi ada ubinya gitu loh. Nah, di sini ada ayam pedas manis ya kan, harganya cuma 5.000 aja. Terus ada kuning ayam, ada ayam nyatnya juga, ada ayam betutu. Terus nah, di sini kita bisa lihat rame banget ya. Terus ada selapindang juga ada, harganya tetap 5.000 aja. Ada babi guling, terus ada babi pedas manis. Jadi di sini ayam mana, Bu? Ayam sisit juga ada 5.000 aja. Jadi ini tepatnya di depan Indomaret Desa Sidan Gianyar. Ayo kita kesini, rame banget guys. Jadi dengan 5.000 teman-teman itu udah kenyang kalau di Bali. Udah apa ya? Warek lah namanya itu. Nah, di sini ayo maju. Stop di situ. Terus di sini juga ada lauk-lauknya. Ada apa ini? Ada ayam panggang si putu. Terus ada jajanan-jajanan juga. Ini sayurnya. Ya udah, nanti aku mau beli dulu ya. Terus ada plecing. Nanti Santi mau review makanan untuk di sini. Tetap di channel Santi Dharma Chandra. Sukses sematan. Nah, saat ini Santi mau nyoba nasi selapindang sama lengis. Lengis itu kayak makanan kelapa ya Bu ya? Kelapa. Harganya berapa Bu lengisnya? Lengisnya 2.000 tuh kan? Sebanyak ini di total cuma 7.000 aja. Ya. Ini ya. Ini nanti Santi tunjukin nih. Agak kesini ke depan dulu. Kameramen terbaik aku, ya kan. Nah, nasinya itu ada sayur, terus ada ikan pindangnya, ada kelapa, ada tempe, ada tahu, ada nasinya udah cukup banyak banget nih. Ini kalau nasi selai itu ada ubi-ubinya gini loh. Gitu. Jadi aku mau ngajeng dulu. Oke? Bener gak sih kayak ngajeng? Nah, gitu. Nah, ini buat rasa terima kasih kita ke Ida Sang Hyang Widiwase, ke leluhur kita, ke saudara empat kita. Baiklah, ini aku mau review makanan ya. Lengis tuh kayak gimana sih gitu. Jadi ini aku juga baru tahu nih kalau di Bali ini lengis nih. Apa ini? Nah, ini kayak kelapa-kelapa gitu. Enak. Gak tahu ya kalau di Jakarta itu mungkin sebangsa pepes tahu kali ya. Jadi aku nyoba makan dulu. Ini ikannya gitu. Enak. Jadi hidup di Bali itu nggak perlu mahal. Dengan 5.000 aja teman-teman tuh udah bisa bahagia gitu loh. Kecuali kalau makan di restoran mewah kali ya. Jadi biaya hidup mahal, tapi ya nggak apa-apa, tergantung semua kemampuan. Kalau Santi 5.000 udah bahagia gitu. Ini kerupuknya 1.000 aja.
Udah lah. Ya udah, jangan kemana-mana, tetap di channel Santi Dharma Chandra. Nanti Santi mau jalan-jalan ke sawah sekaligus nanti kita mengupas tentang apa sih arti Tridatu, terus apa sih arti Pancadatu, apa sih arti Dewa Datu, Sanga Datu untuk gelang-gelang yang dipakai di umat Hindu. Santi ngajeng dulu ya. Dah. Beli lan menjanji-janji dini tu singkal tak ninggalin tiang dini padidian. Oh beli sing lakaran buen sanggup yen ning hidup tanpa beli dini tetap setia maning paling Om Swastiastu, kembali lagi di channel Santi Dharma Chandra. Saat ini Santi berada di Desa Sidan, Gianyar, Bali. Tepatnya Gianyar, perbatasan dengan Bangli. Nah, di sini Santi mau menjawab pertanyaan dari teman-teman. Kak, kenapa sih umat Hindu atau di Bali tuh kebanyakan pakai gelang yang warna merah, warna putih, warna hitam dijadiin satu. Terus ada juga yang berwarna Pancadatu seperti itu. Terus ada juga yang namanya Sangadata. Ini sekarang Santi mau menjelaskan dan Santi sama-sama belajar ya. Nanti kalau Santi ada salah atau apa nanti kita bisa sama-sama untuk koreksi. Jadi kalau Santi, menurut Santi kan banyak banget tuh artis-artis yang non Hindu juga atau siapapun. Nah, Santi kan banyak tuh tahu artis-artis yang non Hindu juga atau siapapun lah teman-teman Santi yang non Hindu tuh banyak. Santi, aku tolong dong kirimin gelang Tridatu yang dipakai orang-orang Bali Hindu gitu kan. Kayaknya keren banget. Emang keren, aku bilang gitu. Tapi kita harus tahu tuh maknanya apa sih dari arti gelang Tridatu. Jadi kenapa pakai gelang ini? Ini untuk secara Santi belajar bahwasanya gelang Tridatu itu kan arti. Karena umat Hindu itu apapun yang dipakai baik secara upakara sehari-hari, jadi itu pasti ada makna atau artinya. Makanya di gelang Tridatu, Tri itu kan artinya tiga. Jadi gelang ini tuh memanifestasi Tuhan Ida Sang Yang Widiwasa, yaitu konsep Trimurti. Ada Dewa Brahma, terus ada Dewa Wisnu, terus ada Dewa Siwa. Nah, tiga dewa tersebut menjadi lambang arti dari Tridatu. Nah, kalau untuk yang benang warna merah itu kan dari lambang Dewa Brahma, yaitu Dewa Pencipta. Jadi karena kita percaya konsep Trimurti ya. Terus untuk Dewa Wisnu, Dewa pemelihara itu dengan warna hitam. Nah, kalau untuk yang putih ini yaitu Dewa Siwa, yaitu untuk Dewa Pelebur. Jadi ini untuk yang Santi pelajari ya. Jadi kalau ada koreksi atau mohon izin dikoreksi karena Santi sama-sama belajar. Terus selain itu Tridatu juga dilambangkan sebagai trikona. Trikona itu apa sih? Trikona itu sebuah lambang dari lahir, hidup, dan mati. Jadi setiap manusia yang lahir ke bumi ini pasti mengalami fase trikona itu. Jadi fase lahir, terus fase hidup, terus fase mati. Jadi ini juga bisa diartikan seperti itu. Nah, manfaatnya dari gelang Tridatu itu diharapkan manusia yang pakai atau Santi sendiri atau siapapun yang pakai itu lebih ingat, lebih eling gitu loh ke Ida Sang Yang Widiwasa, lebih ingat kepada Sang Pencipta, lebih ingat oh ya aku udah dilindungi 3 dewa nih, aku diawasin 3 dewa dengan konsep Trimurti nih. Jadi kalau mau melakukan hal-hal yang tidak baik itu sebagai pengingat kita seperti itu kan. Nah, untuk sekarang Santi mau membahas tentang asal-usul dari gelang Tridatu. Nah, asal-usulnya dari gelang Tridatu yaitu sastra yang membahas agama Hindu tentang gelang Tridatu adalah Lontar Agastya Purwa. Ya benar nggak sih ini? Oke. Jadi di sini Santi mau menyampaikan tentang yang Santi pelajarin kemarin yaitu Lontar Agastya Purwa. Seperti itu.
Jadi dalam lontar Agastya Parwa tersebut disebutkan bahwasanya benang tridatu digunakan sebagai sarana untuk perlindungan dari hal-hal yang negatif atau apa ya, yang tidak baik seperti itu. Jadi itu sebagai apa ya, sebagai perlindungan diri lah ya, dan itu bisa menjadikan kita untuk lebih berpikir bijaksana. Kenapa sih bijaksana? Yaitu tadi yang sudah Santi sebutkan, bahwasannya kita kalau mau melakukan hal-hal yang tidak baik, kita itu selalu ingat kalau kita itu diawasin sama Dewa Brahma, Dewa Wisnu, Dewa Siwa, seperti itu. Nah, dan terus untuk dari gelang tridatu sendiri itu kan biasanya kita dapat kalau kita nangkil ke pura atau kita pas waktu ada odalan atau upakara itu biasanya sudah dapat gitu kan, dipakein. Jadi kalau teman-teman mau dapat gelang, makanya ini gelang tridatunya Santi banyak nih. Nah, keistimewaan gelang tridatu ini dari rajutannya juga. Jadi ini sangat erat sekali. Ada yang dipelintir, terus ada yang dikepang, terus ada juga kayak tergantung kreasinya sih. Yang penting harus erat gitu loh, nggak boleh yang langsung pencar-pencar itu, nggak bisa. Jadi harus benar-benar erat agar kekuatan kita itu semakin menyatu seperti itu. Nah, bisa jadi juga gelang tridatu ini sebagai tanda kalau kita nangkil-nangkil ke pura. Biasanya kan kalau ada odalan di pura ini gitu kan, biasanya itu dapat gitu gelang tridatunya. Nah, selanjutnya benang tridatu ini sering dipakai makna untuk upacara-upacara agama Hindu ya. Jadi gelang tridatu sering ditemukan di upacara agama Hindu dalam upacara butayatnya. Jadi untuk gelang tridatu ini dipakai sebagai pemakpok atau penebus kalau kekurangan sarana upakara bebantenan seperti itu. Jadi ini sebagai persembahan yang untuk sebagai pelengkap kalau ada sarana-sarana mungkin yang lupa atau kurang gitu kan, sebagai pelengkap seperti itu bisa. Dan dalam upacara resiatnya benang tridatu digunakan sebagai kayak selempang tubuh. Jadi pas waktu Santi kayak mau winten, entah mau winten Saraswati, mau winten pertama Santi mau winten Tapak Gana atau mau winten Dasaguna atau mau winten apapun itu biasanya kan diselempangin tuh di sini itu diselempangin. Jadi itu warna benang tridatunya merah, hitam, putih, itu biasanya buat diselempangin. Itu untuk upacara resiatnya ya, seperti itu. Nah, lanjut lagi. Nah, kalau di dalam upacara manusiayatnya, benang tridatu itu dilambangkan sebagai anugrahan, jadi untuk penagurahan. Dan dalam upacara dewayatnya benang tridatu difungsikan sebagai sarana nuntun Ida Sang Yang Widiwasa dalam segala manifestasinya. Yang sudah Santi jelaskan tadi bahwasanya arti gelang tridatu dari manifestasi konsep untuk Trimurti tersebut. Selain itu benang tridatu juga digunakan sebagai alat atau media penghubung antara kita sebagai manusia dan kita untuk memuja beliau. Nah, itulah untuk arti gelang tridatu. Nah, terus bagaimana sih Kak untuk aturan gelang pakai tridatu? Yang jelas untuk pakai gelang tridatu itu di tangan ya, di tangan. Nggak boleh kayak di kaki, nggak boleh, karena itu bisa kayak jadi pelecehan atau menghina agama Hindu. Jadi memakai gelangnya itu harus benar-benar di tempat yang baik, nggak boleh sembarangan naro atau seperti itu. Oke, nanti kita lanjut untuk arti Pancadatu. Nah, baiklah, untuk saat ini Santi mau melanjutkan tentang arti dari gelang Pancadatu. Nah, tadi kan udah tentang gelang tridatu dan Santi sudah tadi syutingnya di atas tuh. Nah, sekarang di bawah karena spotnya, venue-nya itu bagus banget, indah banget untuk alam Bali. Nah, Santi selalu berdoa kepada Ida Betara-Betari yang di Bali, terus seluruh Santi di Nusantara ini, Ida Sang Yang Widiwasa. Semoga Santi bisa diberkati forever tinggal di Bali. Santi punya rumah di Bali, punya merajan yang bagus, punya pasraman,
pokoknya punya media-media belajar, bahwasanya kita harus punya spirit di jalan Dharma. Semoga Santi bisa mewujudkan cita-cita Santi di sini dengan diberkati dengan Ida Betara Betari yang di sini, karena Santi juga ini Santi ngonten juga buat Santi belajar gitu loh. Jadi Santi nggak pernah yang ngerasa lebih pinter atau enggak gitu kan. Santi kalau nih Santi tunjukin ya, kalau Santi kerja nih, Santi kerja itu sambil belajar tentang lontar, tentang begawa gita, Santi oret-oretin seperti ini. Jadi nanti Santi sharing-sharing seperti itu kan. Karena Santi juga kalau nggak belajar juga nggak bisa untuk menyampaikan ke publik seperti ini ya. Jadi kita sama-sama belajar, nggak ada yang merasa paling pinter, merasa paling hebat, nggak. Kita semuanya sama, kita semuanya pokoknya belajar agama Hindu itu harus enjoy, harus dengan perasaan yang bahagia seperti itu, dengan sukacita, dengan ikhlas kepada Tuhan Sang Yang Widiwasa. Nah di sini buat arti dari Pancadhatu, karena tadi udah Tridhatu ya kan. Santi mengutip dari artikel Lingga Narayana bahwasanya arti Pancadhatu itu didasari dari konsep agama Hindu, dasar agama Hindu, yaitu Pancasrada. Buat teman-teman masih ingat nggak Pancasrada itu apa? Nah, Pancasrada itu panca itu artinya lima. Terus untuk srada artinya bakti. Jadi untuk konsep dasar 5 bakti di agama Hindu. Yang pertama adalah Brahman. Brahman itu kita percaya kepada Tuhan yang Maha Esa, yaitu Tuhan Ida Sang Yang Widiwasa. Jadi beliau juga memiliki manifestasi pada dasarnya kita percaya Tuhan yang Maha Esa untuk umat Hindu seperti itu. Jadi kalau banyak yang tanya, umat Hindu nyembah banyak dewa, umat Hindu nyembah banyak Tuhan ya atau apa? Enggak, tapi kita tetap menyembah kepada Tuhan yang Maha Esa dengan banyak manifestasi seperti itu. Nah lanjut lagi, kita harus percaya dan yakin akan Atman, yaitu roh suci yang ada di setiap diri manusia. Jadi nggak mungkin nih badan itu langsung kayak hidup langsung tanpa Atman, nggak bisa, karena yang mengisi jiwa, mengisi raga kita, yang mengisi badan kita itulah adalah Atman suci yang diberikan Ida Sang Yang Widiwasa seperti itu. Nah untuk Atman sendiri juga memiliki sifat yang kekal sempurna. Nah lanjut lagi yaitu karma pala. Nah arti dari karma itu kan artinya perbuatan, pala itu hasil. Jadi umat Hindu meyakini apapun perbuatan yang kita lakukan itu juga memiliki hasil. Jadi kita percaya tentang sebab akibat, tentang apa yang kita perbuat itu nanti itu hasil yang kita petik gitu kan. Jadi buat teman-teman nih nggak boleh resah, nggak boleh galau kalau kita kehilangan semangat hidup. Yang penting hari ini kita berbuat baik deh. Yang penting hari ini kita tetap berpikiran suci, berkata baik, berkata suci juga, terus punya sikap perbuatan dan perasaan yang baik dan suci, dan itu dengan konsep Trikaya Parisuddha. Jadi kalau kita sudah menyerapkan konsep Trikaya Parisuddha, kita sudah bisa menjalankan karma baik untuk tabungan kita yang akan kita petik hasilnya entah hari ini, esok atau di masa depan seperti itu. Nah, lanjut lagi untuk yang nomor 4 untuk konsep Pancasrada yang untuk arti dari gelang Pancadhatu itu sebagai dasar, yaitu kita percaya reinkarnasi. Kepercayaan reinkarnasi itu apa sih? Kita percaya akan kelahiran kembali gitu loh. Jadi kalau Santi jelaskan bahwasanya reinkarnasi itu kayak remedi gitu loh. Remedi itu dalam artian kita itu lahir kembali sampai benar-benar Atman kita itu suci. Atman kita itu benar-benar suci. Jadi kita nggak mengulang lagi atau apa. Makanya kalau kita di manusianya kita berbuat baik selama hidupnya, menjadi pribadi yang yang good person gitu loh. Jadi nanti kita bisa reinkarnasi, kalau kita ditakdirkan lahir kembali ya, kita bisa reinkarnasi di kehidupan yang lebih baik. Tapi kalau kita punya yang sifat yang buruk, yang jahat sama orang, yang suka melukai atau suka mencela, terus atau berbuat jahat, nanti bisa jadi reinkarnasinya nggak jadi manusia. Takutnya nanti jadi hewan atau binatang, kan kita nggak pernah tahu. Makanya kita harus tetap menjaga diri kita agar kita selalu berbuat baik, agar kita di kelahiran selanjutnya kita bisa lebih baik. Terus bisa jadi kita juga di nomor 5 yaitu kita percaya moksa. Moksa itu
kita menyatu dengan Tuhan. Jadi kita udah final gitu loh. Jadi final hidup kita itu maksudnya sudah di tahap menyatu dengan Tuhan. Jadi tidak reinkarnasi kembali. Jadi tidak remedi lagi lah hidupnya seperti itu. Tidak merasakan tentang ujian-ujian kehidupan di dunia, karena kita sudah bahagia bersama menyatu dengan Tuhan. Karena tujuan umat Hindu yaitu Moksatam Jagadita Yaciti Dharma, yaitu tujuan hidup untuk mencapai kesejahteraan yaitu moksa, menyatu dengan Tuhan seperti itu. Jadi itu arti dari gelang Tridatu, yaitu dasarnya kita adalah percaya dan harus percaya dan meyakini dan dengan konsep Pancasrada itu sendiri seperti itu. Nah, untuk Pancadhatu ini untuk simbol-simbolnya yang pertama itu emas ya, untuk Brahman, terus untuk perunggu ada Atman, terus untuk besi ada Karmapala, baja untuk reinkarnasi, mirah atau permata yaitu moksa atau tujuan akhir. Jadi simbol-simbol Tridatu ini sudah dijelaskan dengan 5 unsur warna tersebut. Seperti itu. Lanjut lagi, session 1 lagi yaitu tentang gelang Sangadatu. Karena Santi dapat Sangadatu ini pas waktu nangkil di Pura Besake. Di Pura Besake pas Ida Betara turun kabeh gitu loh. Jadi Santi dapat dari Pura Besake. Matur suksma ya buat Pak Mangku yang sudah ngasih Santi gelang Sanga itu artinya 9 ya. Nah, ya, jadi pada waktu Ida Betara turun kabeh, yaitu Ida Betara turun semua untuk memberkati umatnya. Turun kabeh, turun semua. Kabeh itu artinya semua, seperti itu. Jadi pertemuan para dewa ini melibatkan penjaga arah mata angin yang disebut Dewata Nawasanga. Nawasanga, Sanga itu artinya 9. Jadi ada Dewa Wisnu, Dewa Sambu, Dewa Iswara, Dewa Mahaswara, Dewa Brahma, Dewa Rudra, Dewa Mahadewa, terus ada Dewa Sangkara, terus ada Dewa Siwa. Jadi itu yang disebut dengan Sangadatu untuk konsep dasar gelang Sangadatu ya, yang dari Dewata Nawasanga seperti itu. Jadi kita bisa diberkati oleh para dewa, dewata, nangasanga yang menjaga kita seperti itu. Jadi kalau teman-teman kalau nangkil di Pura Besake, kalau pas ada Ida Betara turun ke kabeh, nanti dapat ini seperti itu. Baiklah buat teman-teman, terima kasih. Itu tadi penjelasan dari Santi tentang arti dari Tridatu, terus arti dari gelang Pancadhatu itu apa, terus arti dari gelang Sangadatu itu apa, seperti itu. Jadi kalau gelang-gelang seperti ini tuh nggak ngasal gitu loh. Jadi nggak ngasal tuh dalam arti aku mau bikin sendiri atau apa gitu kan. Enggak, tapi itu kita harus didoain terlebih dahulu. Jadi biar untuk menjaga diri kita. Jadi kita lebih mawas diri, lebih aware. Aduh, aku mau berbuat jahat nih. Tiba-tiba inget lihat gelang Tridatu. Oh ya lagi diawasin sama para dewa, jadi nggak mau berbuat jahat gitu. Jadi itu sebagai kita agar lebih bijaksana. Tapi bagus kok, keren kok. Kalau pakai gelang Tridatu atau gelang-gelang yang lain, mau Pancadhatu atau Sangadatu, menambah kekerenan 90%. Jadi lebih bertaksu seperti itu. Baiklah, jangan kemana-mana, tetap di channel Santi Dharma Chandra. Nanti Santi mau belajar lagi banyak hal. Dan Ampura belum bisa diskusi dengan para sulingge, karena Santi juga harus menyocokkan jadwalnya Santi kerja. Astungkara sekarang Santi udah kerja di Gianyar. Jadi ada kerjaan untuk belajar tentang pawiwahan, upakara, Banten seperti itu. Buat teman-teman, terima kasih sudah menonton channel Santi Dharma Chandra. Semoga kita semua berbahagia, diberkati Tuhan Ida Sang Yang Widiwasa. Dan Santi mohon maaf nih kalau Santi kan masih banyak kurangnya, masih butuh banyak proses belajar. Tapi kita di sini awal Santi membuat channel Santi Dharma Chandra adalah untuk kita belajar orang-orang yang ingin kembali ke jalan Dharma. Baiklah, terima kasih. Mari kita tutup dengan Parama Santi ya.
Om Santi 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 Om.